Oke ya, anak-anak. Untuk materi yang berikut ini, kita akan menghitung potensial sel. Ya. Potensial sel tetapi bukan dalam keadaan standar. Ya anakku ya. Kalau dalam keadaan standar itu lambangnya N0 sel. Itulah yang kemarin itu. Ya, N0 katoda dikurangi dengan N0 anoda atau N0 red ditambah N0 ox ya. Kalau hari ini Bapak akan mengajari kalau dia potensial selnya pada kondisi tidak standar. Ya anakku ya. Jadi nanti tolong diingat untuk menghitung potensial sel pada kondisi tidak standar itu kita pakai yang namanya persamaan Nernst ya. Jadi ingat ya anakku ya, persamaan Nernst ini berarti berfungsi untuk menghitung ya anak ya, menghitung yang namanya potensial sel pada kondisi tidak standar. Ingat ya anakku ya, pada kondisi tidak standar. Ingat kemarin ya, syarat dia dikatakan standar ya anak ya. Itu kemarin sudah Bapak buat ya. Berarti nanti nakku tekanannya 1 atm ya. Suhu 25 derajat Celcius dan konsentrasi larutannya 1 molar. Artinya nanti nakku, kalau kondisi ini tidak terpenuhi, berarti dia nakku itu kondisinya tidak standar. Maka pakailah persamaan Nernst ya nak ya. Jadi nanti nak di sini yang kita hitung itu sel ya, potensial sel, bukan lagi potensial sel standar atau N0 sel ya. Jadi untuk menghitung sel ini ya nak ya, rumusnya nanti potensial sel standar dikurangi dia nak dengan ln2 0,0592 dibagikan dia dengan N ya anak ya, dibagikan dia dengan N, lalu kita kalikan dia nak dengan logaritma Kice ya, quotient. Jadi nanti tolong diingat ya anak ya, tolong diingat rumusnya ini ya. Potensial sel sama dengan potensial sel standar dikurangi dia dengan 0,0592 dibagi N kali logaritma Kice. Kalau ini sudah tahulah cara menghitungnya ya. Potensial sel standar berarti N0 katoda kurang N0 anoda. Lalu yang N ini apa Pak? Ingat ya anakku ya. N di sini menyatakan jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi ya. Jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi, atau kemarin kita bilang jumlah elektron yang terlibat ini sama dengan KPK ya anakku ya. Lalu kalau logaritma ini matematika lah, eksponensial basis 10 ya. Lalu kalau Kice ini apa ini Pak? Kice ini sama seperti kelas 11 ya, konstanta kesetimbangan ya anakku ya. Jadi ingat ya, Kice ini cara mencarinya nak berarti jumlah produk dibagikan dia nak dengan yang namanya jumlah reaktan, masing-masing kita pangkatkan dia dengan nilai koefisien ya anakku ya. Tapi nanti tolong diingat ya, waktu kelas 11 yang bisa kita masukkan ya anakku ya, yang bisa kita masukkan ke dalam rumus tetapan kesetimbangan ya, atau nilai K atau QC di sini, ini yang fasenya ya anak ya, hanya yang fase gas ya, dan yang kedua yang berfase larutan ya. Gas itu G, larutan itu aqueous. Di luar yang fase ini tidak usah kita masukkan ke dalam rumus Kice-nya. Setuju? Bagus ya. Nah, misalkanlah anakku ya, Bapak buat dulu contohnya seperti ini ya. Diberikan ya anak ya, nilai dari yang namanya potensial setengah reduksi standar. Yang pertama ada Zn 2 pos ditambah 2 elektron
menghasilkan yang namanya Zn minus 0,76 volt. Lalu yang berikutnya ya anakku ya, ada yang namanya Fe 2 pos ya anakku ya, ditambah 2 elektron menghasilkan Fe, ini minus 0,44 volt ya. Pertanyaannya ya anakku ya, pertanyaannya adalah tentukanlah ya, misalkan yang A ya, tentukanlah potensial sel standar untuk sel voltanya ya. Tentukanlah potensial sel standar untuk sel voltanya. Lalu pertanyaan yang B adalah tentukanlah potensial sel apabila ya, tentukanlah potensial sel apabila konsentrasi Zn-nya ya anakku ya, konsentrasi Zn2 positifnya ini sama dengan 0,5 molar. Lalu nakku, konsentrasi ya dari yang namanya Fe 2 positifnya sama dengan 0,1 molar. Bisa dipahami? Bagus ya, ya. Nah, sekarang coba kita jawab dulu yang A ya. Enol sel berarti potensial sel standar ya. Berarti dianggap larutannya standar 1 molar, suhunya 25, tekanannya 1 atm ya nak ya. Berdasarkan keterangan ini ya, siapa yang reduksi siapa oksidasi? Ayo. Yang lebih besar reduksinya Pak, reduksi, yang lebih kecil oksidasi. Berarti sepakat ya. Fe mengalami reduksi ya anakku ya karena lebih besar, sedangkan Zn-nya mengalami oksidasi. Bagus. Berarti nanti kalau kita buat dia reaksinya ya anakku ya, kalau kita buat dia nanti reaksinya berarti Fe tereduksi ya. Fe 2 pos ditambah 2 elektron menghasilkan yang namanya Fe. Sedangkan Zn mengalami oksidasi ya anakku ya. Berarti Zn ya anakku ya teroksidasi, dia jadi Zn 2 pos tambahkan dia nak dengan 2 elektron ya. Maka nanti dari sini kita peroleh nilai N ya untuk menghitung SL-nya. Maka kalau kita jawab yang A anakku, maka diperoleh reaksi ya anakku ya, coret-coret Fe 2 pos ya anakku ya ditambahkan dengan Zn menghasilkan yang namanya Fe ditambahkan diana dengan Zn 2 pos. Ya tinggal hitunglah nak potensial sel standarnya. Berarti nanti nakku nilai N0 selnya sama dengan N0 katoda kurang N0 anoda. Siapa yang mengalami reduksi nak? Fe ya. Ambil nilainya minus 0,44 dikurang siapa yang mengalami oksidasi nakku, siapa di anoda? Zn. Berapa nilainya nak? Minus 0,76. Berarti nanti kita peroleh minus 0,44 ditambah 0,76 positif 0,32 volt. Begitu ya nak ya, cara menghitung N0 selnya. Nah sekarang kalau kita mainkan ya nak ya, kita mainkanlah sekarang yang B-nya ya. Kalau kita mainkan yang B-nya nak diminta SL. Kenapa SL? Karena konsentrasinya nggak 1 molar ya. Karena konsentrasinya nggak 1 molar nakku. Maka nanti kita masukkanlah SL sama dengan N0 sel dikurang 0,0592 dibagi N kali logaritma Qc-nya. Bisa ya? Masukkan nilai N0 selnya. Berapa tadi kita peroleh? Positif 0,32. Dikurangi dia nak dengan 0,0592 per N. Coba tengok tadi nakku ya. 2 dengan 2, ya kan? Berarti elektron terlibatnya 2 ya nak ya. Karena KPK-nya sama dengan 2.
Berarti 0,0592 dibagi 2 kali logaritma QC-nya. Coba tengok reaksinya ini aku. Ya. Siapa di sini yang bisa kita masukkan dalam bentuk tetapan kesetimbangan? Berarti yang kanannya ini anak ya, Zn2 positif ya. Ini nggak usah ya. Lalu yang di kirinya Fe2 positif ya anakku ya. Yang ini nggak usah ya. Berarti nanti nakku kita kalikanlah di sini konsentrasi Zn2 pos dibagikan dia nak dengan konsentrasi Fe2 pos. Berarti positif 0,32, 0,0592 dibagi 2 berapa itu nakku? Bagus ya. 0,0296. Pinter ya. Kita kalikan dia nak dengan logaritmanya, jangan lupa sayang, ini Bapak lupa nuliskannya kan. Logaritma ya. Logaritma Zn2 pos dibagi tadi dengan konsentrasi Fe2 pos ya. Berarti nanti nak dikalikan dia dengan logaritma. Masukkanlah ya anak ya. Logaritma ya. Konsentrasi Zn2 posnya berapa? 0,5. Berarti nanti di sini kalikan dia dengan 0,5 per konsentrasi Fe2 posnya berapa? 0,1. Bagus. Gampang ya? Maka nanti nakku dari sini kita peroleh nilainya sama dengan positif 0,32 dikurang 0,0296 dikali logaritma coret-coret 5. Sebenarnya ya, ada logaritma istimewa ya nak ya. Artinya harus dihafalkan ya. Log 2 itu 0,3 ya kan? Log 3 itu 0,5 ya nak ya. Log 5 itu 0,7 ya. Tetapi kalau misalkan kalian belum hafal tidak apa-apa. Mari kita ambil kalkulator ya nak ya. Mari kita ambil kalkulator. Ayo sama-sama ya nak ya. Kita cari di sini yuk. Ya, kita cari kalkulatornya 0,0296 logaritma 5 ya. Logaritma 5 sama dengan ya 0,69897 nakku ya. 0,7. Kalikan dia nakku ya. Kalikan dia dengan 0,0296 sama dengan 0,02 ya. Kita peroleh dia nakku nilainya di sini 0,0206 ya. Enggak apa-apa ya, pakai kalkulatornya ya nak ya. Berarti positif 0,32 dikurangi dia nak dengan 0,02. Bapak ambil cukuplah 3 belakang koma ya nak ya. Berarti nanti kita peroleh berapa nilainya nakku? Dikurangi dia dengan 0,32. Dapatnya anakku positif 0,299 volt ya. Artinya apa anakku? Artinya konsentrasi itu mempengaruhi ya, mempengaruhi nilai potensial sel suatu sel volta apabila dia tidak dalam kondisi standar. Artinya gini anakku. Misalkan kita main-main lah di laboratorium ya anakku ya. Tidak ada nih larutan konsentrasi 1 molar. Nggak praktikum kita, kan nggak mungkin ya anakku ya. Kalau misalkan tidak ada larutan konsentrasi 1 molar ya kita pakai aja larutannya konsentrasi 0,5 molar, 0,1 molar, nggak masalah ya anakku ya. Yang penting rumus yang kita pakai harus memakai persamaan Nernst tadi ya anakku ya. Nah itu dulu materi kita buat hari ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya anakku ya. Selamat pagi semuanya.